Ya, Pak. Baik, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ya, ini terima kasih atas atensinya dan partisipasinya Bapak Ibu semua ya yang tetap semangat ya. Tetap semangat kuliah. Ini luar biasa. Jadi kita telah membahas tentang beberapa model pemberdayaan ya, mulai dari PAR, lalu ABCD dan CBBR, dan ada lagi satu yang mungkin masih terlupakan ya, adalah PMC ya. Tetapi tujuan dari mata kuliah ini adalah agar Bapak Ibu memang benar-benar punya skill dalam pemberdayaan ya. Jadi tidak hanya sekedar tahu ya, karena Bapak Ibu ini sudah menjadi stakeholder ya. Menurut saya adalah stakeholder yang strategis, sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan mitra. Sehingga tujuan dari mata kuliah ini tidak serta-merta hanya sekedar Bapak Ibu ini paham, mengetahui, tidak, tapi punya skill ya. Sehingga nanti ketika ada pemberdayaan, ya pasti ada pemberdayaan di masyarakat itu, Bapak Ibu bisa mewarnai ya. Minimal urun rembuk misalnya bisa mengubah arah mainstream selama ini yang mungkin lebih ke pembangunan atau bantuan saja ya, lebih mirip bantuan ya, bantuan kemanusiaan ya gitu ya misalnya, dan diarahkan ke pemberdayaan. Atau ketika Bapak Ibu menjumpai mahasiswa-mahasiswa kami yang melakukan KKN, kuliah kerja nyata, baik dari mahasiswa UNISAD atau mahasiswa yang lain seperti UNER, seperti kampus-kampus yang lain, itu bisa mewarnai juga ya, bisa memberikan semacam fokus ya sebelum adik-adik itu melakukan pemberdayaan, bisa di briefing, bisa ditanyai, bisa diklarifikasi dulu nanti programnya seperti apa dan menggunakan model pemberdayaan apa ya. Jadi itu yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya kenapa mata kuliah ini menurut saya penting karena intinya ingin memberi skill. Nah, saya ingin sekarang berbagi Bapak Ibu adalah teori pemberdayaan deliberatif ya. Deliberatif ini cocok untuk kita yang negara yang berdasarkan Pancasila ya. Jadi teori pemberdayaan ini lebih asli Indonesia ya, deliberatif itu ya. Jadi lebih bercirikan Pancasila ya, yang lebih mengedepankan pada musyawarah ya. Jadi deliberatif ini arti katanya itu adalah musyawarah Bapak Ibu ya, deliberatif. Jadi artinya adalah kontra liberal, tidak liberal tapi deliberatif, menekankan pada musyawarah. Jadi ini adalah teori pemberdayaan yang khas, menurut saya khas Indonesia dan ya ini tidak autentik asli Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jadi teori pemberdayaan ini adalah lebih bicara tentang proses ya, proses pemberdayaan itu seperti apa di masyarakat ya. Tapi teori pemberdayaan ini juga berangkat dari 4 model yang ada itu ya, model pemberdayaan itu ya. Jadi ini adalah kalau dalam model itu memang dia menawarkan ya, misalnya PAR menawarkan tertentu, lalu ABCD menawarkan tertentu, CBBR juga menawarkan, lalu BMC juga menawarkan. Nah, teori pemberdayaan deliberatif ini lebih pada mencoba untuk mengadaptasikan empat model itu ya, 4 model itu sehingga nanti menjadi semacam proses pemberdayaan yang utuh ya, yang utuh. Jadi nanti teman-teman bisa langsung bertanya, tidak harus saya berhenti dulu, bisa bertanya langsung boleh, tidak harus selesai, tidak ya. Baik, pemberdayaan itu sebenarnya seperti apa ya? Mungkin nah, pemberdayaan ini berasal dari bahasa Inggris empowerment ya. Jadi menurut kamus Webster dan Oxford English Dictionary, kata empowerment, empower, memiliki 2 arti, to give power or authority. Jadi memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain.
atau to give ability or enable, untuk upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Jadi pemberdayaan ini disebut dengan empowerment. Makanya kenapa? Tapi kalau pembangunan kan bukan empowerment ya, lebih pada memberikan sesuatu, memberikan bantuan ya, memberikan bantuan. Maka pemberdayaan ini sebenarnya empowernya, jadi berbagi kekuasaan kan gitu, memeratakan kekuasaan. Nah, kekuasaan ini macam-macam, bisa meratakan akses kan gitu. Kalau memang inti dari kekuasaan itu adalah informasi, maka harus berbagi informasi. Kalau memang inti dari kekuasaan itu adalah modal, maka harus berbagi modal. Nah, jadi intinya di situ ya. Jadi bukan terus pembangunan. Kalau pembangunan hanya give saja ya, memberi gitu ya. Tapi di sini adalah memberikan kekuasaan, berbagi kekuasaan, berbagi otoritas, authority ya. Nah, intinya di sini adalah jadi tidak serta-merta hanya memberi sesuatu ya, hanya memberi semacam apa ya istilahnya program, hanya memberi semacam bantuan, tidak ya. Tetapi di sini adalah artinya orang-orang yang terpinggirkan itu, yang tidak berdaya itu akhirnya menjadi berdaya, punya otoritas gitu ya, punya authority, punya kekuasaan, punya akses, artinya itu ya. Bisa akses, bisa berupa informasi, bisa berupa modal, ya tergantung apa yang menjadi terpenting di masyarakat itu ya. Nah, artinya pemberian power atau kemampuan pada pihak yang selama ini lemah atau dilemahkan secara politis dan struktural. Jadi pemberdayaan itu terkait peran serta, partisipasi, transparansi, dan demokrasi ya. Adanya kesetaraan antara pemerintah, government, swasta, pasar, dan masyarakat sipil dalam alokasi sumber daya ekonomi. Sebentar. Baik, lupa tadi mana tadi. Oke. Distribusi manfaat, akumulasi sehingga dicapai peningkatan pendapatan dan kesejahteraan lapisan terbawah. Jadi mungkin secara kamus Bapak Ibu ya, secara definisi itu pemberdayaan seperti apa. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu punya bayangan sendiri, sekarang ternyata pemberdayaan itu adalah give, memberi power, kekuasaan, memberi authority ya, memberi otoritas sehingga orang itu yang awalnya marginal, awalnya dia itu adalah terpinggirkan, awalnya dia tidak pernah disapa, tidak disapa oleh masyarakat, tidak disapa oleh yang lain, istilahnya benar-benar dianggap sampah juga ya, ada yang dianggap sampah masyarakat, dianggap gembel, dianggap kere, dianggap yang artinya benar-benar tidak berdaya itu, akhirnya diberi kekuasaan, diberi otoritas. Itu dari arti kata ini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pemberdayaan tidak sama dengan pembangunan ya. Developmentalis ya. Konsep pemberdayaan mulai muncul tahun 90-an ya, 90-an. Bahkan pembangunan sudah lebih tua ya, lebih tua pasca Perang Dunia II ya, tahun 50-an. Jadi pemberdayaan ini benar-benar antitesis dari pembangunan ya. Implementasi pembangunan menghasilkan ketergantungan ya. Jadi kalau pembangunan jelas menghasilkan ketergantungan, tahun ini dibantu apa ya gitu ya misalnya. Tahun ini disubsidi apa ya kan gitu ya misalnya. Nanti tahun depan juga akan dibantu apa lagi, ditanyakan terus disubsidi apa lagi ya. Nah, pembangunan dianggap gagal mengentaskan kemiskinan ya. Dianggap gagal mengentaskan kemiskinan. Akhirnya muncullah konsep pemberdayaan sekitar tahun 90 sampai sekarang ya. Sehingga negara-negara manapun kayaknya sekarang sudah meninggalkan konsep pembangunan itu. Nah, ada kesamaan antara pembangunan dan pemberdayaan, yaitu adalah perubahan sosial secara sengaja atau berencana. Jadi memang inti dari pembangunan dan baik pemberdayaan itu intinya adalah perubahan sosial. Memang sama ya. Cuma satu dibiarkan hanya dibantu, satu benar-benar dilatih skillnya lebih ke arah skill.
Ada pertanyaan dulu untuk sampai saat ini? Belum ada pertanyaan? Dilanjut dulu, Bapak. Oke, baik. Nah, kali ini saya akan coba untuk memperkenalkan kita ya tentang teori pemberdayaan deliberatif ya. Jadi praktik pemberdayaan mulai dari awal, desain program, lalu pengembangan perangkat, lalu pengembangan program, diseminasi, monitoring dan evaluasi, dan pembuatan laporan melibatkan 3 elemen pokok ya. Ada fasilitator, ada mitra, dan stakeholder ya. Nah ini ada 3 elemen ini ya. Elemen. Jadi masyarakat itu kalau nggak fasilitator ya mitra, kalau nggak mitra ya stakeholder ya. Kayaknya hanya 3 ini ya kalau dalam teori pemberdayaan itu ya, elemen dari masyarakat itu ya. Fasilitator itu bisa mahasiswa atau bapak ini juga bapak ibu ini kalau statusnya mahasiswa bisa menjadi salah fasilitator yang gitu ya. Tapi kalau statusnya nanti ketika bekerja di desanya bisa menjadi mitra, bisa menjadi stakeholder ya. Ya misalnya. Kalau misalnya bisa menjadi mitra misalnya proyek di desa itu ya. Proyek di desa Bapak Ibu kan mitra itu ya. Misalnya proyek di desa misalnya ada anggaran lalu desa ini mencoba untuk membangun apa gitu ya. Membangun jembatan misalnya. Membangun jembatan dari banyaknya jembatan yang diprioritaskan yang mana kan gitu ya. Nah, itulah perlu fasilitator. Nah, bisa jadi bahwa perangkat desa itu bisa menjadi mitra ketika tergantung pada proyeknya gitu ya. Dan juga bisa menjadi stakeholder ya Bapak Ibu ya. Jadi stakeholder ini macam-macam ya, tidak harus pemerintah ya. Stakeholder ini siapapun ya yang punya kepentingan di situ ya. Nah, salah satu ciri khas dari pemberdayaan itu adalah menjadikan sesuatu masalah itu menjadi kepentingan bersama ya. Kepentingan bersama. Yang kemarin saya contohkan misalnya ketika kita memberdayakan misalnya anak jalanan ya. Anak jalanan atau pedagang asongan itu di terminal Bungurasi itu misalnya mungkin selama ini mereka dianggap ini siapa ya? Maksudnya ini bagiannya siapa gitu ya misalnya ya. Mereka mungkin sekedar apa ya, ada yang ngamuk, ada yang tidak suka, ada yang mungkin tidak senang dengan kehadiran anak jalanan ya di terminal itu. Tetapi mereka tidak tahu ini sebenarnya tanggung jawab siapa ya. Artinya kepentingan siapa. Nah, kalau kita bicara tentang kepentingan, itu adalah kepentingan banyak orang ya, walaupun anak jalanan di situ ya. Kepentingan masyarakat di situ, kepentingan perusahaan yang ada di sana, kepentingan komunitas di situ. Artinya maka fasilitator ini adalah pandai-pandainya menarik kepentingannya bahwa ini adalah tidaknya kepentingan dinas sosial gitu ya misalnya anak jalanan ini tidak hanya kepentingan dinas sosial tapi kepentingan semuanya misalnya bahkan kepentingan perusahaan yang ada di situ. Bayangkan kalau anak jalanan ini dia tidak tertangani misalnya dia tidak ada yang memfasilitatori sehingga dia nggak berkembang malah tumbuh banyak dan tidak punya akses ekonomi, tidak punya resources, maka dia akan diasumsikan anak jalanan ini akan menjadi masalah kan gitu ya, akan menjadi masalah. Nah, kalau anak jalanan ini sudah menjadi masalah, maka semua yang ada di situ adalah terkenai ya, punya kepentingan kan gitu ya. Kepentingan minimal ada kepentingan keamanan ya, aman supaya tidak terjadi sesuatu. Nah, itu adalah stakeholder ya. Baik, jadi dalam misalnya pemberdayaan anak jalanan di terminal Bungurasi adalah mitranya ini adalah anak jalanan itu ya, mitra itu ya. Lalu stakeholdernya adalah semua yang ada di situ. Mungkin awalnya, saya nggak ada hubungannya dengan anak jalanan loh. Jangan salah Pak, misalnya. Bapak juga punya kepentingan di sini kan gitu ya. Kepentingannya apa? Ketertiban. Bapak nggak suka tertib misalnya. Bapak ingin chaos misalnya kan gitu. Bapak ingin ada masalah di sini. Nah, itulah stakeholder ya. Nah, jadi fasilitator adalah mereka yang berkepentingan untuk membuat perubahan di tingkat individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Fasilitator ya. Sejauh ini fasilitator ini kalau saya lihat hanya LSM ya. LSM sama
mahasiswa ya sejauh ini, mulai tahun 90-an ya. Bahkan mungkin tahun 90-an hanya LSM ya. Dan mungkin tahun 2000-an ini mulai mahasiswa mulai menjadi fasilitator ya. Nah, mitra itu individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat yang dijangkau atau didampingi oleh fasilitator untuk berubah. Nah, stakeholder adalah orang, kelompok, komunitas, atau lembaga yang memiliki kepentingan. Beberapa kepentingan atau dikenal dengan pemangku kepentingan ya. Oke, yang biasanya yang berkepentingan secara langsung itu bisa dianggap sebagai pemangku kepentingan. Misalnya anak jalanan tadi itu bisa dikatakan pemangku kepentingannya adalah dinas sosial, pemangku kepentingannya. Bisa dinas sosial, bisa perangkat desa, itu juga pemangku kepentingan. Nah, baik. Jadi misalnya gini, ketika di situ ada masjid ya, ada masjid. Di situ ada komunitas keagamaan. Ya, mungkin terkenal ada 2 itu ya, misalnya. Itu juga menjadi stakeholder Bapak Ibu ya. Jadi jangan dianggap tidak, itu juga stakeholder. Karena masjidnya juga ingin aman kan gitu ya. Dalam arti masjid juga punya peran kan gitu ya. Ingin visi misinya juga sama, ingin mensejahterakan umat ya. Ingin mensejahterakan masyarakat, sama, ingin membimbing masyarakat, ingin mengedukasi masyarakat. Jadi di situ ketika ada masjid, lalu ada komunitas keagamaan, misalnya saya sebut aja misalnya di situ ada Muhammadiyah, ada NU, lalu ada Aisyah, lalu ada Muslimat misalnya. Itu semua adalah stakeholder Bapak Ibu ya. Iya, seperti itu. Baik. Nah, mungkin awalnya loh, anak jalanan ini apa hubungannya dengan kami gitu ya misalnya. Ternyata ada hubungannya. Bukankah tujuan dari lembaga-lembaga keagamaan juga sama? Juga edukasi, juga mensejahterakan umat. Nah, jadi disitulah pentingnya fasilitator itu adalah awalnya ini tidak seolah-olah tidak kepentingannya, akhirnya menjadi kepentingannya. Itulah adalah tugasnya fasilitator. Nah, kalau sudah seperti itu, ini adalah fasilitator yang pintar kan gitu ya. Lalu bagaimana fasilitator ini juga mengajak seluruhnya itu juga ini harus dientaskan, ini harus difasilitasi, ini harus ada perubahan misalnya anak jalanan ini, karena kalau enggak, nah dia mulai analisis, kalau enggak misalnya gitu, apa? Kalau enggak akan terjadi sesuatu di anak jalanan, kalau enggak akan terjadi sesuatu di kita misalnya apa? Kita berarti abai terhadap visi misi kita gitu, katanya mencerdaskan umat, misalnya mensejahterakan umat misalnya. Nah, jadi orang disadarkan. Inilah tujuannya fasilitator itu, menyadarkan orang gitu ya. Yang awalnya seolah-olah nggak ada kepentingan, ternyata ada kepentingannya. Nah, itu tugas dari fasilitator. Nah, tadi itu lalu ada ya, jadi pemberdayaan deliberatif ini mengutamakan aksi musyawarah ya, Bapak Ibu ya, ada kolaborasi dan tindakan komunikatif serta kesadaran diskursif, sehingga pemberdayaan deliberatif ini lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik Bapak Ibu. Nah, ini adalah teori pemberdayaan deliberatif Bapak Ibu ya. Jadi ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 proses Bapak Ibu. Ini adalah teori pemberdayaan deliberatif. Mungkin kita akan mengulas satu persatu. Ada pertanyaan sebelumnya? Sampai sini? Ada, Pak? Nggak ada? Ada. Oh, silakan, Pak. Oke. Terkait dengan penjelasan Bapak di awal, Bapak, ketika kebutuhan pokok elemen itu kan satu kesatuan utuh yang dinamakan dalam proses pendampingan, Pak ya? Okay. Pemberdayaan maksud saya, pemberdayaan. Jadi bisa dikatakan pemberdayaan apabila 3 elemen tadi terpenuhi. Di situ ada fasilitator, ada mitra, dan ada stakeholder. Seperti itu. Jadi ketika 3 tadi tidak terpenuhi, maka belum dikatakan proses pemberdayaan. Nonton Pak? Oh iya, jadi pemberdayaan itu kan sesuatu yang terencana, Pak. Proses yang terencana, hampir sama dengan pembangunan juga terencana kan gitu ya. Nah, kalau terencana maka
Nah, ya akhirnya yang membedakan dengan pembangunan itu adalah tadi sama-sama dia terencana, ada rencana awal gitu, adalah perubahan social change, sama-sama social change, perubahan ya, perubahan sosial di tingkat individu, kelompok atau masyarakat. Nah, tetapi kalau pemberdayaan, kalau pembangunan itu kan dibiarkan Pak, tidak diuraikan lagi, tidak diurai lebih lanjut kan gitu. Mungkin dianya kelompok sasaran gitu aja, kelompok sasaran, siapa kelompok sasarannya gitu misalnya. Ya, itulah mitra gitu ya. Itu mitra. Tetapi di sini mitra tidak diorganisir bedanya. Nah, ketika kita mengurai ada mitra ini perlu diorganisir. Nah, lalu siapa yang mengorganisir ini? Yang mengorganisir adalah fasilitator bersama dengan stakeholder. Nah, itulah disebut dengan pemberdayaan atau pendampingan. Maka pemberdayaan itu juga disebut dengan pendampingan, Pak ya. Jadi sama, pendampingan dan pemberdayaan itu hampir kata-kata yang sepadan, Pak. Hampir sepadan. Pemberdayaan. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Ya, Bapak. Maaf, Bapak. Ini saya akan mencoba menarik kesimpulan, ya, Pak. Oke. Apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Jaki tersebut, bahwa model pemberdayaan tersebut, kalau tidak salah, yaitu model pemberdayaan yang bersifat berkelanjutan. Suatu contoh, Bapak, kita ngasih bantuan atau istilahnya kepada kelompok tani, misalnya yang berupa bantuan ternak lele. Nah, untuk memberi bantuan ternak lele tersebut, kita harus juga mendampingi bagaimana cara ternak tersebut dan bagaimana supaya beternak tersebut berhasil. Yaitu Bapak. Jadi untuk saya tarik kesimpulan bahwasanya model pemberdayaan yang dijelaskan tadi yaitu model pemberdayaan yang berkelanjutan. Begitu Bapak, terima kasih. Oke Pak Gunadi, jadi betul tadi berkelanjutan, ada pendampingan, berkelanjutan, tapi sebelum berlanjut, itu memang benar-benar ada penelitian dulu ya. Jadi penelitian dalam arti, tadi bahwa mitra ini siapa itu paling penting ya. Kalau pembangunan misalnya, mungkin sepihak ya, misalnya ada regulasi, mitranya siapa gitu, misalnya sesuai data apa gitu ya, sesuai data tentang garis kemiskinan, sesuai data di bawah garis kemiskinan atau apa gitu misalnya. Nah, mungkin itu. Nah, di dalam pemberdayaan itu tadi ada keberlanjutan. Mitra ini harus dicari benar-benar mitra yang strategis ya. Strategis ini mitra yang dipilih misalnya benar-benar yang lemah ya, yang terlemah dari yang paling lemah itu ya. Misalnya, dan misalnya seperti pengalaman Ibu yang kemarin itu misalnya, ya minimal punya lah misalnya sedikit lah keterampilan gitu ya. Mungkin pernah misalnya dia misalnya gini, oke, kita sudah menemukan mitra misalnya. Lalu apakah ternak lele ini? Nah, ternak lele ini berarti sebenarnya program harus dicari bersama nanti antara mitra, stakeholder dan apa ya dengan fasilitator untuk menentukan lele seperti apa jenisnya, dan gitu ya. Lele yang seperti apa, lele apa. Nah, nanti terus ukurannya seberapa lelenya itu. Nanti jenis ternaknya itu pakai apa? Pakai terpal, atau pakai kolam, atau pakai macam-macam, tambak kan gitu, macam-macam. Jadi itu harus di awal dulu, benar-benar dianalisis dari awal. Nah, akhirnya nanti oke lah, ketemulah lele ya, lele. Lalu ternyata paling yang dipilih itu adalah terpal itu ya, kolam terpal itu misalnya. Lalu jenis pakannya juga sama dan mendatangkan banyak pakar ya, mendatangkan dari misalnya dokter hewan juga bisa didatangkan di situ. Lalu misalnya pakar yang soal lele juga didatangkan. Lalu pengalaman-pengalaman dari pengusaha-pengusaha lele misalnya yang sudah sukses itu juga didatangkan. Nah, jadi ini benar-benar mendatangkan banyak, makanya mendampingi, benar-benar mendampingi kan gitu ya. Sampai nanti pemasaran ya, sampai nanti itu pengemasan ya, terus sebagai pengemasan,
Bahkan sampai label halalnya itu sampai nanti dilihat pemasarannya seperti apa, dibesarkan internal atau di eksternal atau diekspor itu. Jadi sampai nanti akhirnya benar-benar kelompok ini benar-benar berdaya, itu baru pemberdayaan berkelanjutan. Ya, mungkin itu Pak. Ada lagi pertanyaan? Pak Irwanto ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Baik Pak. Untuk apa yang disampaikan Pak Zaki terkait dengan 3 elemen tadi, fasilitator, stakeholder, dan mitra. Untuk menjadi 3 posisi tersebut, apakah ada ketentuan-ketentuan mutlak sehingga tercapailah tujuan pemberdayaan tersebut? Terima kasih Pak. Oh ya, ada ketentuan mutlak, misalnya fasilitator jelas Pak. Fasilitator ini jelas orang-orang yang sudah punya skill seharusnya Pak ya. Sudah punya skill, punya kemampuan betul-betul ya. Punya pengalaman, misalnya Pak ya, ini contoh kasus ya, pemberdayaan perempuan misalnya. Pemberdayaan perempuan misalnya. Bagaimana pemberdayaan perempuan yang korban pelecehan seksual, korban kekerasan seksual, lalu korban KDRT misalnya, ini diperlukan orang-orang yang benar-benar ngerti tentang kekerasan, Pak ya, misalnya. Nah, kalau misalnya fasilitatornya nggak ngerti tentang kekerasan, bahwa kekerasan itu ada 2 ya, misalnya kekerasan simbolik, ada kekerasan fisik misalnya. Kalau misalnya yang dianggap kekerasan itu ya fisik aja, menempeleng gitu misalnya, menempeleng atau memukul misalnya, atau menghantam misalnya. Nah, tapi dia tidak mengerti bahwa ada kekerasan yang lebih, di situ ada kekerasan simbolik misalnya, mengata-ngatai misalnya perempuan dikatai gendut kan nggak suka Pak, wah gendut misalnya, kok nggak masak-masak ini, apa masaknya gendut misalnya, itu misalnya. Nah, jadi fasilitator ini benar-benar harus punya skill sebenarnya, punya pengalaman, kalau bisa punya pengalaman Pak misalnya, atau teori lah minimal. Karena misalnya kalau mahasiswa mungkin lebih pada teori Pak ya, lebih pada teori, lebih pada, makanya fasilitator ini sebenarnya dia share pengetahuan Pak, bahasanya itu. Fasilitator ini adalah share pengetahuan. Dia punya pengetahuan, pengalaman, maka dia berbagi, dia menjadi fasilitator. Nah seperti itu. Nah kalau mitra jelas ada kriterianya Pak ya. Saya pernah memberi contoh, misalnya Muhammad Yunus yang dari India itu ya. Dia berusaha, dia mendapat piala Nobel perdamaian nggak salah waktu itu ya. Itu kalau orang dibantu itu tidak semuanya mengembalikan Pak ya. Misalnya ada yang dibantu itu untuk konsumsi, untuk rokok kan Pak. Kamu tak bantu 5 juta, habis untuk rokok ada Pak misalnya. Kamu tak bantu misalnya apa? Oh habis untuk Bang Titil Pak misalnya. Jadi kita harus tahu mitra ini yang kita berdayakan ini benar-benar dia punya masalah enggak? Kalau dia punya masalah harus diurai dulu. Oh dia punya Bang Titil Pak. Berarti nanti dia pikirannya itu bagaimana saya bisa itu melunasi Bang Titil ini, atau bukan melunasi ya? Bagaimana ini hariannya ini ya misalnya. Nah jadi pemberdayaan ini adalah harus punya fokus juga Pak ya, tidak sembarang mitra ya. Karena tidak semua orang itu, ya memang semua orang bisa berubah Pak. Semua orang itu bisa berubah. Tetapi kita kan ini ada program yang di sini kan harus ada waktu memilih dan ada monitoring kan gitu. Kalau kita salah mencari orang kan gitu ya, cari mitra nanti juga kesulitan sendiri. Kita bisa dianggap gagal dalam pemberdayaan itu kan gitu. Nah, tetapi yang paling penting itu adalah kalau di masyarakat baik perkotaan maupun desa, mitra ini penting. Kalau mitra ini adalah menjadi role model, menjadi model utama, Pak. Kalau mitra ini misalnya 10 orang itu terpilih dan dia berhasil, sebenarnya apapun yang ada di desa itu bisa di-copy, Pak. Gampang copy misalnya. Mereka orang-orang ya termasuk orang Indonesia ini gampang mengopi, Pak. Mengcopy maksudnya. Nanti akan istilahnya getuk tular ya dengan sendirinya. Makanya kenapa pemberdayaan itu tidak seluruh elemen masyarakat. Hanya beberapa orang, maka disebut dengan pemberdayaan komunitas misalnya, karena hanya ada beberapa kelompok kan gitu ya. Dan itu menjadi role model, nanti kalau berhasil baru nanti digetuk tularkan kan gitu. Nah, kan gitu. Akhirnya
bahasanya itu nanti ada di sini ada diseminasi Pak. Nah, ini ada diseminasi. Diseminasi ini adalah mengcopy, mencari mitra yang lain gitu ya, itu diseminasi. Salah satu diseminasi itu adalah mengcopy ke mitra yang lain. Nah, lalu ada stakeholder Pak ya. Stakeholder ini juga sebenarnya pemberdayaan itu adalah keberhasilan pemberdayaan itu lebih banyak disokong oleh stakeholder, Pak. Baik stakeholder lokal maupun interlokal ya. Lokal atau interlokal ya, bahasa handphone ya. Misalnya stakeholder lokal itu adalah desa itu sendiri ya. Misalnya di situ ada tadi itu ada sesepuh, ada kelompok agama, organisasi keagamaan, organisasi sosial, ada Karang Taruna, ada Gapoktan misalnya, Gapoktan, ada kelompok tani, itu semua adalah stakeholder Pak ya, stakeholder. Lalu ada, nah karena apa? Tadi itu kan pemberdayaan intinya kan memberikan kekuasaan Pak ya, memberikan kekuasaan dan authority. Maka kekuasaan yang selama ini dimonopoli oleh stakeholder, misalnya dimonopoli oleh Gapoktan, dimonopoli oleh komunitas-komunitas yang itu dibagi sekarang. Silakan bagilah kami, berilah kami gitu ya istilahnya ya. Kami berilah akses gitu ya misalnya. Kalau misalnya selama ini yang dibantu itu kok lembaga ini ya misalnya. Nah, anak jalanan ini kan perlu bantuan kan gitu misalnya. Bantuan berupa modal misalnya. Jadi bisa saja orang sedekah itu kan tidak harus ke lembaga E kan gitu Pak. Bisa langsung kan gitu. Kalau misalnya anak jalanan ini ditangani fasilitator yang profesional, bekerja sama dengan pemerintah desa, legalitasnya ada, saya kira bantuan bisa diserahkan ke situ Pak, menjadi modal. Dan saya kira misalnya kalau kita beramal soleh, sedekah misalnya, mungkin lebih suka untuk anak jalanan gitu, untuk bekal mereka, untuk mengembangkan apa istilahnya sedekah kita mungkin lebih pas, lebih tepat ke sasaran misalnya kan seperti itu. Nah, karena anak jalanan ini tidak dikelola sehingga jangankan mendapat sedekah Pak kan gitu malah jadi omongan kan gitu ya. Nah, sekarang akhirnya apa? Yang istilahnya sedekah lalu zakat itu akhirnya dia bisa disebarkan kemana-mana. Tidak hanya dibawa ke satu lembaga itu intinya di situ Pak. Nah, makanya stakeholder ini adalah pemetaan yang paling tepat. Seringkali pemberdayaan itu gagal karena stakeholder tidak dipetakan Pak ya. Stakeholder nggak pernah dipetakan, nggak pernah dilibatkan gitu ya. Stakeholder itu misalnya, nah jadi siapapun mereka, stakeholder itu adalah bisa individu, bisa kelompok atau bisa apapun yang punya kepentingan di sana kan gitu ya, di masyarakat itu punya kepentingan. Nah, kepentingan di sini adalah tugasnya fasilitator untuk untuk meyakinkan, misalnya itu Pak, meyakinkan bahwa ini juga kepentingan kita kan gitu misalnya. Seperti itu. Kepentingan kita kayak gitu. Kita ini kan entitas masyarakat kan gitu. Entitas masyarakat yang antara satu dan yang lainnya itu saling ketergantungan. Satu sakit, ya sakit semua kan gitu. Misalnya oke lah misalnya kalau petani misalnya, petani ini misalnya rugi karena banyak hama tikus. Nanti juga akan membuat ketidakseimbangan yang lain Pak ya misalnya gitu. Misalnya kalau misalnya di terminal itu banyak pencurian, penjambretan, banyak macamnya. Nanti apakah tidak juga merugikan Pak? Merugikan. Misalnya banyak orang pokoknya jangan ke sana. Jangan lewat ini, jangan pokoknya itu di situ banyak masalah. Akhirnya menjadi sepi kan gini ya terminalnya ini kan gitu Pak. Nah, jadi itu. Jadi ini ada kriteria yang harus. Jadi tidak sembarangan Pak ya. Kegagalan pemberdayaan itu seringkali fasilitator juga ya nggak punya skill kan gitu ya. Nggak punya skill. Nah, salah satu nggak punya skill adalah dia tidak bisa memilih. Dia tidak bisa memilih model pemberdayaannya apa. PAR tidak tahu, ABCD tidak tahu. Lalu BMC juga nggak tahu, CBPN nggak tahu, lalu dari pemberdayaan juga nggak tahu dari bagaimana, ya nggak bisa Pak misalnya. Kalau mereka nggak tahu semuanya, lalu bagaimana Pak pemberdayaannya? Asalnya nanti asal-asalan aja Pak, memilih orang, pokoknya awak semua yang tadi
mitra misalnya kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi asal-asalan akhirnya. Ada Pak lagi pertanyaan? Silakan Pak. Kita komunikatif saja Pak. Kalau materi nanti bisa saya buatkan video-video Pak ya. Jadi tujuannya adalah kami agar Bapak Ibu ini punya pengetahuan juga. Saya kira sudah punya pengalaman. Nah, mungkin saatnya lah kita berbagi di sini ya. Berbagi pengalaman. Untuk materi nanti bisa saya buatkan video Pak, misalnya. Karena tanggung jawab kami ya. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Bapak. Oke, silakan. Oke, di diagram teori pemberdayaan deliberatif itu yang di bawah itu ada mengimplementasikan program kerja inklusif kolaborasi deliberatif. Kalau inklusif mungkin sudah kita mencoba berusaha untuk melakukan itu. Pemberdayaan program kerja yang inklusif, jadi melibatkan semua pihak termasuk menerima atau menampung semua bentuk perbedaan-perbedaan yang ada. Lalu deliberatif tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Cuman yang kolaborasi ini Bapak, yang mungkin kita membutuhkan sesuatu yang baru atau mungkin ide-ide yang baru. Mungkin Bapak bisa memberikan contoh atau mungkin Bapak pernah melakukan terkait dengan kolaborasi ini, karena banyak sekali program-program, bukan banyak ya, menurut saya, sepengetahuan saya, pemberdayaan dengan program kerja yang kolaboratif ini masih jarang dilakukan. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alfa. Mungkin nanti Pak Alfa ya, tapi mungkin saya ini nanti kan mulai dari program kerja, lalu pengembangan perangkat, lalu implementasi. Nah, ini ada kolaborasi. Mungkin kita jelaskan aja ya. Tapi nanti rutenya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada mendesain program kerja, ini nanti ada teknis ya, ada inkulturasi, lalu ada outreach, lalu ada analisis checking, lalu ada skala prioritas ya. Mungkin di sini ada etnografi ya, belum tak tulis di sini adalah lupa saya. Ada etnografi ya. Ini inkulturasi ini biasanya pakai etnografi ya. Lalu di sini ada pengembangan perangkat, ada retreat. Nanti saya jelaskan ya. Cuma karena pertanyaan Pak Alfa ini mendesak di sini adalah kolaborasi ya. Ya, jadi kolaborasi ini adalah APA 21 itu adalah salah satu kuncinya adalah kolaborasi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya mendengar APA 21 ya, kalau APA 20 tidak ya. APA 19 tidak. Sekarang APA 21 ini adalah kolaborasi. Kemampuan kita bekerja sama. Bekerja sama dengan siapa? Nah, di sini ada pentahelik nanti Pak Alfa ya, namanya pentahelik. Pentahelik itu kalau nggak salah, penta itu berapa? 5 atau 4 ya? Penta itu ya. Pentahelik. Nanti kita jelaskan. Nah, pentahelik ini adalah pentatonik 4. Berapa? 4. Oke, pentahelik itu 4. Pentahelik ini adalah 4. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia itu sudah memutuskan bahwa kolaborasi itu harus dengan 4 kekuatan Bapak Ibu ya. Ada 4 kekuatan. Nah, 4 kekuatan ini siapa? Yang pertama adalah ya kampus. Adalah satu kekuatan yang nanti akan membagi pengetahuan kan gitu ya. Kampus ini adalah kekuatan juga. Mungkin kita sebut kekuatan yang kelima aja ya kampus ya. Yang keempat ya, keempat ini adalah kampus. Ini adalah dia berbagi pengetahuan. Karena kampus itu gudangnya pengetahuan ya. Gudangnya uji coba, gudangnya 5 Bapak. 5 ya? Penta 5 ya? 5 Bapak. Pentahelik itu. Pentahelik 5. Oke, baik. 5. Misalnya kampus itu kekuatan keempat tadi. Oke.
Lalu kelima ini adalah kekuatannya adalah bisnis, kalangan bisnis. Nah, pengusaha. Makanya kenapa dalam pemberdayaan itu sebenarnya ketika implementasi ini itu terus larinya adalah ini kolaborasi. Kita mendatangkan pengusaha misalnya. Lele tadi itu ya, pengusaha lele misalnya. Pengusaha lele ini kita datangkan misalnya benar-benar pengusaha lele yang benar sudah berhasil ya. Satu, pengusaha lele yang sudah berhasil. Lalu itu dari sisi ternak ya, usaha budidayanya itu. Lalu kita datangkan pengusaha lele yang pedagang lele yang misalnya pengusaha pedagang besarnya itu ya, pedagang besarnya, lalu eksportir lele kan gitu. Ini lele dibawa kemana ya? Lele ini biasanya dipakai abon misalnya, lalu dibawa kemana? Dibawa ke India misalnya. Nah, jadi kita datangkan itu pengusaha itu ya, pebisnis. Sehingga nanti ketika kita datangkan pengusaha itu maka yang kita dampingi itu tidak kesulitan terhadap pemasarannya kan gitu. Kebanyakan orang kan kesulitan pemasaran misalnya. Nah, tapi kalau kita mendatangkan pengusaha, nanti pengusahanya ini kan macam-macam banyak Pak. Ada pengusaha yang baik, ada yang tidak baik, ada yang setengah baik. Ya cari yang baik-baik itu pengusahanya. Dengan asumsi, oke, pokoknya ikuti kami misalnya. Pokoknya jadi lele ini berikan makan ini jangan diberi makan bangkai misalnya gitu ya. Jangan diberi makan bangkai, nanti ukurannya segini, nanti biar kami yang ngambil. Nah, itu ada pengusaha yang seperti itu misalnya. Ada pengusaha yang seperti itu. Misalnya ada pengusaha juga gini, kalau bisa dibuatlah abon lele gitu ya misalnya. Untuk masalah pembuatan abon nanti kami bisa menanggung, tak berikan workshop kan gitu. Nah, kalau nanti kualitasnya sudah mencapai yang kita inginkan, akan saya ambil, saya eksporkan. Nah, itu. Jadi pebisnis ini penting Bapak Ibu ya. Kampus memberikan pengetahuan, lalu pebisnis memberikan jelas jejaring ya, memberikan jejaring itu, lalu media, ini kekuatan yang ketiga Bapak Ibu ya. Media ini kekuatan yang ketiga. Media ini adalah akhirnya nanti kita hubungkan dengan misalnya terserah media apa di sana. Ada media lokal, ada media cetak, ada media elektronik misalnya. Kenapa? Tujuan media ini adalah mengekspos Bapak Ibu ya. Mengekspos. Di desa ini ada pemberdayaan misalnya kampung lele misalnya. Nah, sebenarnya ini penting Bapak Ibu ya. Karena apa? Orang akan melihat, ternyata ada usaha kampung lele di sana gitu. Kampung lele akhirnya menjadi kampung abon lele misalnya. Sehingga orang itu mengerti. Kan gitu. Karena apa? Media ini tujuannya itu adalah memberikan volume, membesarkan volume. Memberitakan gitu. Nah, sehingga kalau kita kemana-mana kita menemui pengusaha tadi misalnya, Pak ini kami telah diekspos beberapa media Pak. Ini adalah citra kami ini. Mulai dari tahun ini kami melakukan ini Pak. Oh kan gitu ya. Jadi media ini penting supaya orang tahu kan gitu. Karena apa? Pebisnis juga ingin tahu apakah betul bahwa ini pengusaha ada pemberdayaan ini benar-benar, jangan-jangan hanya sementara lalu hilangin gitu kan gitu ya. Tapi dengan adanya ada pemberitaan yang konsisten dari mulai tahun 2022 misalnya. Usaha ini dimulai, lalu 2003 juga, 2004, 2005. Nah, itu penting Bapak Ibu ya, kan itu track record ya. Makanya nanti kalau kita ingin minta bantuan juga ke funding, itu juga perlu ada track record itu. Mana buktinya? Kalau Anda ini ada kan gitu, misalnya. Ada buktinya kalau Anda ini ada, misalnya. Oh ini Pak, saya diekspos ini Pak oleh tabloid, oleh portal ini misalnya. Dan kami juga punya Pak YouTube-nya misalnya, channelnya. Nah seperti itu. Jadi media ini penting ya. Karena apa Pak? Buktinya media itu penting Pak. Dulu itu ada namanya di Lamongan itu Pak, itu kikil ya. Kikil viral gitu misalnya. Itu setelah diulas kikil viral itu akhirnya sampai 1 kilo nggak salah waktu itu ya, antriannya itu Pak. Nah, misalnya di Bojonegoro ada ternak lele, kampung abon lele. Orang akan ke sana Pak ya. Orang akan ke sana misalnya bisa sekalian pariwisata, bisa edukasi ke anak-anaknya, macam-macam Pak akan ke sana itu. Nah, situlah adalah kekuatan ketiga itu adalah media.
Lalu kekuatan yang keempat, kedua, ini adalah komunitas, Bapak Ibu ya. Komunitas yang saya anggap sebagai stakeholder itu, stakeholder lokal, komunitas, Bapak Ibu. Komunitas di sini adalah tadi itu, misalnya kalau di Bojonegoro adalah kemarin sudah ketemu itu, yaitu apa, sesepuh gitu ya, sesepuh. Komunitas ini banyak, misalnya komunitas, misalnya gini, ada di situ ada orang komunitas pencinta burung saja, itu boleh didekati juga. Apa hubungannya burung dengan ternak lele? Yo juga. Ya, nanti akan ketemu juga hubungannya gitu. Ya, jadi komunitas-komunitas itu harus dilibatkan, karena komunitas ini yang memiliki kekuatan. Kalau nggak secara langsung di masyarakat itu ya kekuatannya adalah komunitas itu, dan itu. Jadi ada komunitas perempuan, komunitas keagamaan misalnya. Nah, seringkali ini banyak mengabaikan itu. Bahkan sekarang ini yang punya dana besar itu siapa, Bapak Ibu? Ini adalah lembaga-lembaga keagamaan itu punya dana besar ya. Misalnya dana bantuan sosial, dana apa ya, yang banyak itu, misalnya Muhammadiyah punya, lalu NU punya, lalu ada Al-Falah atau apa itu juga punya, lalu ada Ar-Rahman itu juga punya. Nah, kalau bisa itu dengan komunitas-komunitas yang ada di situ kan misalnya. Jadi komunitas keagamaan di sana apa Pak ya misalnya di situ ada Nadliin misalnya, ya coba di situ pendekatan di sana. Kalau di situ ada Muhammadiyah ya pendekatannya di situ. Karena jaringannya ini luar biasa Pak. Orang seringkali lupa bahwa itu punya jaringan yang luar biasa. Nah komunitas ini. Oke. Dan yang terakhir, yang pertama ini adalah pemerintah. Nah, di sini adalah pemerintah ini mulai dari pemerintah dari tingkat desa ya. Nah itu ada sampai pusat ya, pusat lalu Jatim misalnya, kabupaten, kecamatan, itu adalah kekuatan yang pertama Pak, misalnya. Jadi itu kolaborasi semua itu Pak Alfa ya. Jadi intinya dari fasilitator itu adalah mempertemukan semua itu, 4-5 itu dipertemukan, itu adalah tugasnya fasilitator. Nah, makanya tugas fasilitator itu bukan terus misalnya ternak lele lalu dia makan lele, bukan makan lele. Misalnya usahanya adalah abon lele, ya goreng abon lele, bukan. Jadi seringkali ini salah. Misalnya ada fasilitator, misalnya mahasiswa, lalu dia malah fokus goreng lele, buat abon lele, lalu dia memakani lele, bukan di situ. Tugasnya itu mempertemukan tadi ya, mempertemukan misalnya. Nah dengan apa? Karena kalau sudah fasilitator itu sudah mendapat kewenangan, maka dia bisa menggunakan surat kepala desa bersama fasilitator, bersama mitra, bersama stakeholder, mengharap kehadiran misalnya Bapak pengusaha datang ke kami untuk melatih kami. Nah itu, kalau misalnya ini nggak dijawab, pakai dengan polsek, dengan koramil, dengan danramil misalnya, itu fungsinya. Kalau misalnya dia beternak sendiri tanpa diberi kekuatan ya nggak ada yang datang Pak misalnya. Tapi dia menggunakan ya, kok nggak datang lagi kecamatan Pak misalnya. Nah, ini yang bertanda tangan di bawah ini kecamat Pak Camat misalnya berharap untuk mendatangkan ini. Kalau ini nggak bisa pakai kabupaten Pak. Maka tugasnya fasilitator seperti itu kabupaten Pak. Kalau nggak ini pakai benar Pak. Kalau enggak, ya ganti aja yang mau kan gitu. Dari yang mau. Jadi fungsinya seperti itu, Pak. Nah ini yang sekali-kali itu kolaborasi ini tidak dijalankan sehingga seolah-olah kok yang bekerja kok mereka sendiri, tidak. Seharusnya bukan itu. Maka tugas dari pemberdayaan itu adalah mempertemukan tadi. Itu mungkin itu Pak Alfa. Bagaimana Pak Alfa? Oke, Bapak. Oke. Siap. Oke, ada yang bisa lagi? Dimengerti. Ada lagi mungkin Pak. Ya, coba kita interaktif saja, nggak apa-apa. Nanti masalah materi saya share nanti, Bapak Ibu. Baik, nggak ada. Kalau nggak ada, ini nanti saya akan menjelaskan ini. Tapi sebelum menjelaskan ini, coba saya tadi kok share ini ya. Jadi perbedaan pemberdayaan itu ya, pemberdayaan yang kemarin itu pendekatan lama ya. Pendekatan lama itu tahun 70-an ya, misalnya tahun 70-an, 80-an juga termasuk 80-an ya. Atau juga 90-an ya. Misalnya program dibuat lebih dulu kan gitu ya.
Dan sampai sekarang iya masih ada juga seperti ini, misalnya program dibuat di kampus misalnya. Lalu ada PAR ya, ada PAR LBMC. Nah, ini dia mengidentifikasi gejala, masalah, akar masalah yang dihadapi oleh komunitas dengan pohon kanvas itu. Masalah, lalu ada ABCD, mulai dari aset dan kekuatan yang dimiliki oleh komunitas, lalu ada CBBR, memanfaatkan hasil penelitian untuk pengembangan komunitas mitra dan lainnya melalui berbagai level perubahan sosial. Nah, baik, saya coba ke sini. Ini adalah mendesain program ya. Mendesain program. Ini kekuatannya itu ada di outreach Bapak Ibu ya, di outreach. Jadi pemberdayaan itu ada tahap pertama ini adalah tahap outreach di sini Bapak Ibu ya, outreach, penjangkauan. Nah, sebelum kita melakukan outreach Bapak Ibu, kita harus melakukan inkulturasi ya. Inkulturasi ini kayak apa ya? Kalau dalam bahasa kita itu silaturahmi Bapak Ibu ya. Silaturahmi ya. Nah, silaturahmi ini macam-macamnya, memetakan ya dengan apa? Di sini seharusnya ada etnografi Bapak Ibu, saya lupa menulisnya ya. Ya, makanya hampir semua metode itu mensyaratkan adanya penelitian. Nah, mungkin bisa menggunakan etnografi. Etnografi ini yang paling apa ya? Dianggap yang paling dasar dalam melakukan penelitian. Jadi di situ ada pemetaan ya, pemetaan sosial budaya, teknologi, misalnya apa jenis mata pencarian itu ada di situ ya. Mungkin saya awali dulu dengan inkulturasi ya. Inkulturasi ini jadi untuk awal jangan bicara tentang program dulu Bapak Ibu ya. Ini ibaratnya belum ketemu mitra dan juga belum ketemu stakeholder kan gitu ya. Yang ada di sini cuma fasilitator kalau di sini ya. Jadi yang pertama itu adalah fasilitator Bapak Ibu. Karena fasilitator inilah mereka adalah komunitas atau orang atau kelompok yang menginisiasi Bapak Ibu ya, menginisiasi dari kegiatan ini kan gitu. Nah, di sini fasilitator itu harus melakukan inkulturasi Bapak Ibu ke kepala desa dan perangkatnya, memperkenalkan diri, misalnya kami dari ini mau melakukan apa kan gitu ya. Lalu dari perangkat desa ke komunitas-komunitas, ke Karang Taruna, ke PKK, lalu ke pengajian, ke tahlilan. Berarti di situ kan ada komunitas keagamaannya Bapak Ibu ya. Ada organisasinya. Nah, itu mereka harus ke sana kan gitu ya. Kalau ada misalnya organisasi kebudayaan, kesenian ya harus. Jadi artinya mungkin dalam waktu beberapa minggu itu lebih ke inkulturasi ya. Inkulturasi itu adalah mengenalkan diri, sekaligus mengenal masyarakat itu ya. Nah, di inkulturasi itulah kita nanti akan memilih siapa yang nanti mitranya ya. Kan gitu ya, mitranya ini siapa, lalu nanti stakeholder-nya mana kan gitu ya. Stakeholdernya di sini itu seperti apa kan gitu ya, komunitasnya seperti apa, kecenderungannya seperti apa kan gitu. Nah, tahap inkulturasi itu bisa 2 minggu tergantung kemampuan kita ya, kemampuan kita seperti apa kan gitu. Nah, di inkulturasi di sini ada etnografi ya, lupa saya. Etnografi ini kita bisa memetakan Bapak Ibu, misalnya memetakan 7 unsur budaya itu ya. Nah, nanti ada 7 unsur budaya itu, lebih gampangnya ada 7 unsur budaya ya. Ada yang tak kenal 7 unsur budaya itu Bapak Ibu? Permisi Pak Iswanto Pak. Oke, Pak Iswanto. Mau undur diri dulu Pak, karena ada orang meninggal dapat jujulan ini. Oh, oke Pak. Oke. Hati-hati Pak. Ya, semoga diterima di sisinya Pak. Halo, ada ini Pak. Ada yang 7 unsur budaya Pak. Ada yang mau searching di Google 7 unsur budaya?